Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmasari, NPM 293, saya dari kelas A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah karya ilmiah ini sampai tuntas. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana saya telah diberi kesempatan untuk berpresentasi di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya di sini akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Etika Pergaulan sehingga membentuk karakter dan meningkatkan kualitas keimanan mahasiswa akuntansi angkatan 2019 di UPN Veteran Jawa Timur. Di dalam karya ilmiah saya ini terdapat yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, yang kedua itu, yang bab kedua ada kajian teori. Kajian teori itu mencakup yang pertama itu ada teori pertama dan kedua. Nah, yang bab ketiga itu ada pembahasan yang mencakup yang pertama metode penelitian, data, analisis data, dan pembahasan. Yang bab keempat ada penutup, yaitu mencakup saran dan kesimpulan. Jadi di era sekarang itu sudah banyak sekali di kalangan mahasiswa itu memiliki pergaulan yang kurang baik karena nilai-nilai yang diberikan oleh keluarganya itu biasanya tuh kurang bisa diterima. Nah, keluarga juga itu mempunyai tanggung jawab vital loh untuk bisa menghasilkan anak-anak yang beretika, santun, dan beretitut baik. Nah, namun tidak selamanya itu keluarga bersalah karena ketika anak sudah dewasa itu anak sudah bisa menentukan sendiri haknya. Dan namun sangat disayangkan pada era ini sulit sekali mahasiswa menolak ajakan-ajakan yang kurang baik dengan alasan ingin diterima oleh lingkungannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang tentang kajian teori. Jadi teori yang pertama itu ada pengertian mahasiswa dan etika. Nah, mahasiswa itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu orang yang belajar di perguruan tinggi. Nah, sedangkan secara istilah itu mahasiswa adalah sekumpulan mahasiswa intelektual yang akan bermetamorfosa menjadi penerus tombak estafet pembangunan di setiap negara. Dengan intelijensinya diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan etika itu merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap dengan berbagai ajaran moral. Di dalam etika itu sendiri terdapat peranan etika. Nah, yang pertama itu etika seseorang yang mampu mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia serta menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi sekelompok mahasiswa yang melakukan suatu tindakan. Salah satu contoh dari etika terhadap mahasiswa itu yaitu etika mampu menjadi kontrol ketika mahasiswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Selanjutnya teori 2 yaitu tentang etika pergaulan mahasiswa. Dalam etika pergaulan mahasiswa itu mencakup yang pertama itu etika dalam berperilaku mahasiswa. Yang pertama itu etika berperilaku mahasiswa di lingkungan kampus. Contohnya itu seperti kita berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Yang kedua, kita menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Seperti kita menuntut dan menimba ilmu dengan sungguh-sungguh di kampus. Selanjutnya, ketika kita menghormati dan menghargai dosen selaku pengajar bagi mahasiswa. Selanjutnya ada hubungan dengan dosen. Nah, yang pertama itu kita harus menyapa dosen ketika kita bertemu. Yang kedua itu disiplin dalam ruangan. Yang ketiga itu kehadiran dalam kelas atau tidak pernah bolos saat mata kuliah tersebut. Selanjutnya hubungan mahasiswa dengan mahasiswa itu yang pertama itu membangun saling percaya antar rekan mahasiswa. Yang kedua itu kita saling berbagi informasi. Yang ketiga itu kita
menghormati nilai-nilai agama, nilai moral, kesopanan, dan kesusilaan terhadap mahasiswa. Dan etika pergaulan di luar kampus, contohnya itu kita bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. Yang kedua itu kita berperilaku dan bertutur kata baik yang mencerminkan kita sebagai mahasiswa. Terus berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah kita dapat di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Oke, bab selanjutnya itu bab ketiga tentang pembahasan. Nah, di dalam pembahasan itu yang pertama ada metode penelitian. Saya melakukan penelitian itu menggunakan metode kuesioner dengan Google Form. Yang kedua ada data. Data itu yang objek yang saya tuju itu mahasiswa akuntansi UPN 2019. Terus lokasinya itu saya memakai lokasi itu di Google Form karena mudah sekali dijangkau. Dan waktunya itu 27 April sampai dengan 16 Mei 2020. Selanjutnya dalam pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa pendapat tidak semua pergaulan mahasiswa UPN melanggar etika karena mahasiswa juga memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mampu menghargai waktu, terbuka terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Dan menurut mereka itu dengan adanya etika mahasiswa itu mampu berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian tersebut saya telah memberikan 10 pertanyaan kepada mahasiswa dengan menggunakan kuesioner dengan Google Form. Dan saya telah mengambil 3 sampel acak pertanyaan yang telah saya berikan dan beserta jawaban mereka. Jadi yang pertama itu, apakah ada pergaulan mahasiswa akuntansi di lingkungan kampus UPN yang melanggar etika? Jawaban mereka itu ya 25% dan tidak itu 75%. Pertanyaan kedua, apakah mahasiswa akuntansi UPN banyak yang tidak sadar dan tidak mengerti tentang etika? Jawaban ya-nya itu 37,5% dan yang tidak 62,5%. Pertanyaan ketiga, apakah pembentukan etika yang baik itu tidak hanya diterapkan pada lingkungan kampus saja, melainkan di lingkungan rumah dan sekitarnya juga? Jawaban ya-nya 100% dan yang tidaknya 0%. Dan itu meyakinkan bahwa penerapan etika itu tidak hanya diterapkan pada lingkungan kampus, melainkan di lingkungan rumah dan di luar kampus lainnya. Selanjutnya ada jumlah 8 orang yang telah menjawab kuesioner dengan Google Form saya. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa itu kita mampu beretika dengan baik. Dengan kita beretika yang dengan baik, kita mampu menghindari hal-hal negatif yang mampu merusak diri kita, dan kita dapat melakukan hal-hal yang positif yang mampu menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik. Nah, karena di setiap orang yang memiliki iman itu pasti ada campur tangan Tuhan yang dapat menjadikan kita pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Nah, di sini saya sebagai penulis, saya meminta kepada teman-teman atas kritik dan sarannya supaya menjadikan kedepannya saya lebih baik lagi, dan guna untuk kesempurnaan makalah ini kedepannya. Sebagai penutup, saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan saya mahasiswa akuntansi angkatan 2019 dan ibu dosen saya Bahasa Indonesia yaitu Ibu Penny yang telah menyaksikan video pembahasan karya ilmiah saya ini sampai selesai, dan semoga kita semua dapat terinspirasi oleh makalah pembahasan saya ini dan kita dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik di luar sana. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.